4 wakil Asia lengkapi peserta Piala Dunia U17 2023. Setelah Argentina, Indonesia bakal lawan Portugal. Barcelona umumkan Gundogan sebagai pemain baru. Madrid kosongkan jersey nomor 9 warisan Benzema untuk Mbappe. Inter Miami bocorkan nomor punggung Messi. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Empat wakil memenuhi slot peserta Piala Dunia U17 2023 yang bakal digelar di Indonesia. Kepastian ini didapat usai berlangsungnya perempat final Piala Asia U17 yang saat ini tengah berlangsung di Thailand. Perlu diketahui, 4 negara yang berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U17 2023 secara otomatis juga bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. 4 negara itu adalah Korea Selatan, Iran, Jepang, dan Uzbekistan. Kini genap 24 peserta lolos Piala Dunia U17. Drawing dijadwalkan pada Agustus 2023, meski belum ada detail waktu yang lebih spesifik. Persiapan untuk timnas U17 Indonesia mulai dilakukan guna menyambut Piala Dunia U17. Salah satunya adalah penentuan lokasi pemusatan latihan atau training center. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan akan bertemu Presiden Jokowi untuk menjelaskan proses pembentukan timnas U17. Nah, terkait tempat buat TC, Erick akan menyiapkan berbagai opsi. Apakah seperti kemarin di Doha atau Eropa, tergantung kesepakatan dengan Coach Bima Sakti yang nanti malam dibicarakan. PSSI memastikan sudah menjalin komunikasi agar timnas Indonesia bisa berhadapan dengan Portugal untuk laga FIFA Matchday berikutnya. Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Komunikasi dilakukan salah satunya melalui Duta Besar Indonesia untuk Portugal. Amali mengatakan ada 8 laga FIFA Matchday dalam 1 tahun. Menurutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomitmen satu lawan timnas Indonesia berada di level teratas seperti Argentina yang baru saja melawan skuad Garuda. Lionel Messi memang sudah tinggalkan PSG pasca berakhirnya musim 2022-23, tapi Messi tetap bisa mendapat penghargaan terbaru di Liga Prancis. La Pulga didaulat sebagai pemain asing terbaik Ligue 1 2022-23. Messi meraih penghargaan tersebut setelah mendapat suara terbanyak dalam voting Ligue 1. Para penggemar memiliki hak untuk memberikan suara mereka dalam memilih pemenang. Duel Arsenal melawan Man City juga terjadi di bursa transfer. Keduanya terus bersaing untuk mendapatkan gelandang West Ham Declan Rice. Kubu City melemparkan tawaran terbaru senilai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Meski kubu City sudah mengajukan penawaran resmi kepada West Ham, bukan berarti Arsenal kalah langkah dalam perburuan Rice. Fabrizio Romano mengatakan Arsenal akan langsung memberikan respon guna menyaingi tawaran yang telah dilontarkan City. Kubu meriam London bakal mengajukan tawaran lagi setelah 2 tawaran awal mereka ditolak West Ham. Kapten Manchester City Ilkay Gundogan mengakhiri masa bakti 7 tahun di Etihad. Barcelona resmi mengumumkan bahwa Gundogan akan bergabung setelah kontraknya di City kadaluarsa di akhir Juni. Gundogan direkrut Barca secara bebas transfer dan akan menaikkan kontrak 2 tahun bersama sang kampiun La Liga dengan opsi perpanjangan tahun ketiga. Kedatangan Gundogan diharapkan bisa menambah lubang di lini tengah pasca hengkangnya Busquets. Real Madrid tampaknya semakin yakin mereka akan segera mendapatkan Kylian Mbappe dari PSG. Menurut laporan Gol, Real Madrid membiarkan jersey nomor 9 mereka kosong dan hanya akan diberikan kepada Mbappe karena nomor tersebut kini lowong setelah ditinggalkan oleh Karim Benzema yang pindah ke Al Ittihad. Real Madrid tampaknya bersedia memenuhi kesepakatan transfer senilai 200 juta euro atau 3,2 triliun rupiah plus biaya tambahan. Usai sudah saga mengenai masa depan Luka Modric, gelandang flamboyan berusia 37 tahun itu telah resmi memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid. Perpanjangan kontrak Modric diumumkan pada Senin 26 Juni malam waktu Indonesia Barat. Pemain berkebangsaan Kroasia itu saat ini terikat kontrak hingga akhir musim 2023-24 yang mengikuti jejak Toni Kroos yang sudah lebih dulu perpanjang kontrak.
Al-Nassr, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, disebut telah mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain timnas Maroko Hakim Ziyech dari Chelsea. Hakim Ziyech pun dilaporkan telah setuju untuk melanjutkan karir di Liga Arab Saudi bersama Al-Nassr. Menurut laporan Romano, Hakim Ziyech telah menyepakati kontrak yang berlaku hingga Juni 2026. Pemain berusia 30 tahun itu akan melakukan tes medis sebelum benar-benar resmi menjadi rekrutan baru Al-Nassr. Nantinya ia akan menjadi partner Cristiano Ronaldo. Penyerang asal Kolombia Luis Diaz akan mengenakan nomor punggung 7 di Liverpool musim depan. Nomor tersebut kosong usai ditinggal James Milner. Dia sebelumnya memakai nomor 23 sejak gabung ke The Reds pada awal tahun 2022. Liverpool menyediakan opsi penukaran bagi para penggemar yang sudah keburu membeli jersey Diaz bernomor punggung 23. Biaya penggantian jersey sepenuhnya ditanggung mantan FC Porto tersebut. Kai Havertz sepertinya segera diresmikan Arsenal sebentar lagi, sebab bintang Chelsea asal Jerman itu telah menyelesaikan tes medis tahap pertamanya sebagai calon pemain Arsenal. Tim Meriam London memang sangat membutuhkan jasa Havertz guna menambah daya kreativitas mereka dalam menyerang. Tak hanya berposisi sebagai striker, Kai Havertz juga bisa memainkan peran gelandang serang seperti di Bayer Leverkusen. Rabiot menjadi agen bebas ketika kontraknya habis pada 30 Juni 2023. Ia sudah banyak dapat tawaran dari beberapa klub termasuk Manchester United. Namun menurut Football Italia, Rabiot setuju untuk memperpanjang kontrak 1 tahun di Bianconeri. Rabiot juga tidak keberatan mendapatkan gaji yang sama seperti sebelumnya. Rabiot saat ini disebut-sebut menerima gaji 7 juta euro per musim. Sementara MU menawarkan gaji 10 juta euro per musim. FIFA telah menunjuk kota Jeddah, Arab Saudi sebagai tuan rumah turnamen edisi 2023. Turnamen ini, kata FIFA, akan digelar di 2 stadion, yaitu Stadion Raja Abdullah Sport City dan Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal antara 12 dan 22 Desember mendatang. Sebelumnya, FIFA mengumumkan bahwa Piala Dunia Antar Klub 2025 akan digelar di Amerika Serikat. Berbeda dengan edisi 2025 yang akan diikuti oleh 32 tim, penyelenggaraan tahun ini masih menggunakan format lama, yaitu diikuti 7 tim peserta. Mantan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane meyakini rekrutan anyar Los Blancos Jude Bellingham siap bermain untuk klub sebesar Madrid. Dia adalah seorang pemain penting, seorang pemain dengan masa depan yang cerah dan dia siap bermain untuk Real Madrid. Saya bersamanya menonton final Liga Champions di Paris melawan Liverpool. Daily Mail melaporkan Inter Miami meninggalkan petunjuk nomor punggung Messi dalam ungkapan selamat ulang tahun yang diunggah di media sosial. Dalam unggahannya, Miami mengirim ucapan berbahasa Spanyol, Feliz Cumple, yang artinya selamat ulang tahun. Namun bagian L di bagian akhir dibubuhi warna berbeda agar terlihat seperti angka 10. Messi yang berulang tahun ke-36 dan 24 Juni memang identik dengan nomor punggung 10 sepanjang karirnya. Agen Achraf Hakimi Alejandro Camaño mengecam ibu dari Kylian Mbappe, Faiza Lamari. Ini terkait isu gebrakan terbaru Lamari yang ingin membuat sebuah agensi baru. Selain Mbappe, ia membuka kesempatan kepada pemain di Ligue 1 Prancis lainnya untuk bergabung. Desas-desus yang beredar, Hakimi juga akan menjadi bagian dari agensi tersebut. Camaño membantah rumor kliennya merapat ke agensi Lamari. Pada saat yang sama, ia melemparkan kritik pedas pada orang tua sekaligus perwakilan Mbappe. Bild melaporkan bek kanan Borussia Dortmund Thomas Müller kini sedang menjadi incaran klub-klub Serie A dan Liga Premier Inggris. Menurut laporan, tim-tim seperti AC Milan, Inter Milan, Juventus, dan Aston Villa ingin memboyongnya. Persaingan merebutkan ini tentu tak lepas dari situasi Müller yang dapat cabut dari Dortmund hanya dengan harga 3 juta euro atau sekitar 49,23 miliar rupiah. Alasan pemain Belgia itu dijual bisa dibilang karena terus terpinggirkan di skuad Die Borussen pada musim 2022-23 ini. Kepergian Karim Benzema untuk mencari tantangan baru di Arab Saudi membuat Real Madrid kelimpungan. Zinedine Zidane, ex-pelatih Madrid pun menggambarkan pentingnya peran Benzema ketika ia masih mendukangi Madrid. Benzema dinilai mampu memberikan perubahan. Jika ada pemain yang masih membuat saya terlonjak dari kursi saya, itu adalah Karim Benzema, bahkan mungkin Luka Modric, ujar Zidane dalam wawancaranya dengan Telefoot, dikutip laman Marca. Lambat tidak terlihat di lapangan, Zinedine Zidane menyatakan dirinya ingin segera melatih kembali.
Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara eksklusif dengan media massa Prancis Telefoot yang dikabarkan pada Senin 26 Juni ini. Hingga kini, di mana dirinya akan segera melatih masih menjadi misteri. Selama ini sejak meninggalkan Real Madrid pada 2020, dia kerap dikaitkan dengan sejumlah klub seperti Juventus, Bordeaux, bahkan timnas Prancis. Legenda AS Roma Francesco Totti mendukung Jose Mourinho untuk lebih lama lagi menukangi tim Serigala ibu kota. Totti tak rela Mourinho pergi dari Roma musim panas ini, seiring kontraknya yang bakal habis setahun lagi, apalagi The Special One kini tengah dilirik oleh klub-klub Eropa seperti PSG, bahkan juga klub Arab Saudi. Totti mengaku sangat puas melihat kinerja Mo menukangi Paulo Dybala dan kawan-kawan. Xavi Hernandez menjalani musim penuh pertamanya sebagai pelatih Barcelona dengan sangat sukses. Gelar La Liga pertama diraihnya dalam 4 tahun. Xavi juga mengalahkan Real Madrid dalam pertandingan Piala Super Spanyol. Kehebatan Xavi ini dipuji oleh Mikel Arteta. Arteta meyakini Xavi dapat menjadi penerus Guardiola dengan baik di Barcelona. Menurut Arteta, klub telah mengambil keputusan yang tepat dengan membawa Xavi kembali ke Camp Nou. Barcelona menurutnya memang membutuhkan sosok seperti Xavi. Kabar tak terduga datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia di Belanda, Jan Sensel. Jan Sensel telah diresmikan Sunderland sebagai rekrutan anyar jelang musim 2023-24. Pemain 20 tahun itu direkrut dari klub kasta tertinggi Liga Belanda, PSV Eindhoven, dan segera terbang ke Inggris. Sebagai informasi, pemuda berdarah Ambon kelahiran 23 Mei 2003 itu memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek. Xavi menjadikan gelandang baru sebagai prioritas utama untuk jendela transfer musim panas ini. Blaugrana butuh pemain pengganti Sergio Busquets. Goal melaporkan bahwa Joao Palhinha dari Fulham muncul sebagai salah satu kandidat teratas. Namun mengontrak Palhinha tidak mudah bagi El Barça. Pemain 27 tahun itu kontraknya berjalan hingga 2027. Itu membuat Fulham punya kontrol akan situasi dan dilaporkan bahwa mereka menuntut sekitar 90 juta pounds. Jorginho, gelandang Italia yang bermain di Arsenal, dikabarkan mendapatkan tawaran untuk bermain lagi di Italia, namun ia tolak. Padahal tim yang dikabarkan tertarik membeli Jorginho adalah Lazio, yang kini dilatih oleh Maurizio Sarri. Seperti yang diketahui, hubungan Sarri dan Jorginho terbilang dekat karena keduanya pernah bekerja sama di Napoli dan Chelsea. Tampaknya pemain asal Italia itu sudah betah bermain di Arsenal dan ogah kembali ke Serie A. Luis Enrique bakal segera kembali menangani klub. PSG akan menjadi tim baru yang akan ditukanginya, dan raksasa Liga Prancis juga sedang bersiap mengumumkan sebagai pelatih anyar. Enrique dengan segudang pengalamannya dinilai sebagai sosok yang tepat menggantikan Christophe Galtier. Laporan itu juga menjelaskan PSG akan memberikan kontrak selama 2 tahun untuk Luis Enrique dengan opsi 1 musim perpanjangan kontrak di klub sepak bola asal Paris itu. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!